Richard Emang Lee aku kan pengacaranya. abang kan rekan sejak temannya tuh sama Richard Lee bang. Saya hanya bicara sama dia kemarin pagi. Saya tanya, kau harus diperiksa hari ini? Iya. Terus kira-kira gimana? Ya kita berdoa itu aja. Terus ya sebagai teman, baru tadi pagi saya cross check, tapi saya nggak sempat cross check ke dia. Aku tanya ke teman kami sama-sama partner bisnis, gimana rekan kita? Aman katanya, sudah tidak ditahan. Hanya itu yang saya tahu. Bang, kalau dari hukum si dokter telepon saya juga. Dokter telepon saya juga. Wah, si dokter kecewa, nggak ditahan. Hanya itu yang saya tahu. Saya kan bukan pengacaranya, saya nggak bisa ngomong saya tentang kasus siapa. Oke, bang, nama abang juga disinggung dalam postingan Instagramnya Doktif terkait postingan Instagram Dokter Detektif terkait postingan promosi kopi Gatot Kaca yang katanya kopi Gatot Kaca. Ya kenapa itu? Yang katanya itu tidak lulus dari BPOM, tapi menurut pernyataan dari Richard Lee itu layak dijual karena sudah uji BPOM dan ya, saya nggak tahu apakah itu ada BPOM, saya nggak tahu. Cek kalau ada BPOM-nya nggak. BPOM bisa dicek. Ini kan ada tulisannya di situ nomornya. Coba kan nomor BPOM itu wajib dimasukkan dalam kemasannya kan, cek dong di sana. Kalau ada nomornya berarti sah. Gitu loh. Kemarin kan Richard Lee udah dipanggil 2 kali bang. Nggak mau 2 kali. Ya kemarin kan sudah datang dia. Terus nggak jadi tahan. Mungkin dari analisis hukum. Gua nggak tahu dong. No comment. Gua nggak bisa komen. Soalnya kan pasalnya kan gede, ancamannya sampai 12 Ya gua nggak tahun. bisa komen kan, tidak Kenapa semua nggak orang harus ditahan. Apakah sakit ini bisa jadi alasan untuk Yang tidak sudah ditahan? putusan Mahkamah Agung, tahu nggak? Sudah divonis, Oh iya benar. sudah divonis, dihukum masuk penjara, tahu nggak? Yang awalnya sil, ya mana Pak? Udah ditahan nggak? Itu udah inkrah. Oke? tapi Richard Lee sempat ngomong nggak sih bang lebih banyak lagi terkait kasus sama dokter Saya ini tidak bang? pernah bicara soal substansi sama dia. Kita hanya solidar sebagai teman aja. Saya bilang, oke, mudah-mudahan berjalan lancar ya. Hanya itu kemarin sore. Saya telepon dia kemarin pagi, belum diangkat. Baru dia siang dia telepon saya balik. Jadi hubungan saya sama dia baik. Ya. Bang, Tadi pagi saya tanya ke pemegang saham lain, kan kita sama-sama salah satu pemegang saham kan, aman ke teman kita? Aman, pulang kok, udah itu aja. Bang, tadi abang sempat bilang juga dihubungi oleh Doktif. Siapa? Tadi abang juga sempat bilang kalau abang dihubungi oleh Doktif. Ya karena sama Doktif pun aku juga teman. Dia tanya, dia agak kecewa. Gua rada nyindir dia. Nggak ditahan ya. Iya deh. Nah, dokter detektif kecewa. Ya dua-duanya teman saya. Jadi gua nggak mau kasih komentar mengenai siapa yang salah. Oke? Tapi nama abang dibawa-bawa itu bang. Nama saya dibawa-bawa karena aku terlalu ganteng, terlalu karismanya, terlalu. Dulu aja dari tadi ngotot lihat gua. Mungkin kalau kita berdua kau bisa naksir sama gua. Bang, tapi kalau di kasus ini restoratif justice bisa gak sih diterapkan? RJ bisa gak sih diterapkan? Kalau Ya kasus boleh aja. Ya. Tapi bang, DRL ini apa masih mungkin bisa ditahan? Jangan tanya gua dong. Analisis. Gua nggak mau komentar soal itu lah. Kau mancing aja lu. Apalagi satu topik udah selesai. Topik kedua belum, Pak. Bang, belum. Yang masih soal DRL juga bang. Ini kan tadi saya sepakat dengan pertanyaan dia. Ini kan ancaman hukumannya terlepas abang temannya DRL atau bukan ya. Ini kan ancaman hukumannya 12 tahun. Apa yang membuat orang yang divonis ancamannya 12 tahun tapi tidak ditahan gitu bang? Ini karena ini menyangkut teman saya tidak mau ngomong dulu. Enggak, terlepas kalau Nggak mau. itu. Nanti akan lu pakai. Jadi saya nggak mau ngomong dulu. Tapi itu akan diperberat. Pokoknya nggak saya sih? nggak mau ngomong dulu. Tahu ngerti apa bahasa Inggris, tahu nggak? Shut up gitu. Tapi dengan dia kemarin gugat Polda juga kemungkinan No akan komen berat. gua nggak mau komen mengenai kasus, oke? Udah, gua hanya ngomong teleponan baik-baik, udah itu aja. Tapi artinya kalau Gua nggak mau ngomong substansi. RJ Lu mau nanya apapun diterapkan, gua nggak mau. Kenapa nggak mau ngomong tumen bang? Apa karena dua-duanya Dia ini teman teman gua, abang? udah. Biarkan
proses hukum berjalan. Tapi dari abang ada kayak Nggak ada apa-apa. Bentar bang, ada kayak Yang gua tahu saya masukan-masukan. baru beli mobil baru Maybach. Dia naksir sama gua terus. Dari tadi pengen ikut naik mobil gua nih. Tapi dari abang ada masukan. Nggak ada, udah deh, yang lain dah. Saya nggak mau. Ada. Apa? Bang, sekarang Berarti yang Richard Lee sama Doktif itu kemungkinan bagaimana bang? Menurut prediksi Kemungkinan apa? Ya, prediksi abang gimana? Damai? Mudah-mudahan saya sama Richard bisa berdansa lagi. Dah. oke. Berarti yang Doktif hubungin abang tuh nggak ada maksud yang gimana-gimana bang Apa? ya? Yang katanya tadi abang Doktif hubungin abang gitu atau abang? Dia cuma nanya anak, kan dua-duanya teman gua. Ya udah. Tapi berarti dok, Dokter detektif bilang nggak ditahan loh. Haha, gua bilang. Jadi gua sindir dia. Gua bilang. Tapi ada pesan-pesan nggak bang buat mereka? Nggak berdua? ada. Oke. mungkin sudah minta perlindungan nggak sih ke abang? Bang. Salah buat apa? yang membuat Bang. pendidikan menyimpang dari Nah, bacaan ini. bermanfaat bagi institusi dan masyarakat salah pun bermanfaat. Nggak apa-apa, Bapak baca aja. Gua lihat dada lu malah. Pak, mohon maaf ya Pak, video bentar ya Pak ya. daripada jaksa. Artinya dianggap sebagai jaringan juga gitu ya? Iya. Dan jangan heran dalam BAP itu sering dalam berbagai kasus terdakwa itu membuat pengakuan yang dia tidak mengerti. Ya, sering dalam berbagai kasus terdakwa itu atau tersangka itu membuat pengakuan yang dia sendiri tidak ngerti. Ya, saya melihat di dalam BAP-nya ada pengakuan udah istilah hukum yang saya nggak yakin Fandi ngerti itu. Pakai istilah-istilah hukum, pakai istilah apakah saudara melakukan permufakatan jahat. Mana ngerti seorang ABK apa itu permufakatan jahat. Itu sudah biasa itu bahwa dalam BAP seseorang akhirnya mengatakan iya sesuai dengan pertanyaan penyidik. Ya, itu sudah saya alami dalam ratusan kasus. Ya, artinya apapun isi BAP bukan itu yang jadi patokan. Tapi dari segi ini 2 ton narkoba, ya, baru kenal kapten 1 Mei 2025, berangkat 2 Mei, ya, habis itu baru nginap di hotel dulu, baru tanggal 13 Mei berangkat, naik kapal, 18 di tengah laut, kapal nelayan masuk, yang semua adalah orang Thailand, semuanya ada orang Thailand. Ini orang ngerti juga Thailand nggak kan? Kaptennya aja baru kenal. Dari situ sudah jelas bahwa secara logika hukum itu jelas-jelas tidak ada unsur, tidak terbukti unsur bahwa dia adalah pelaku. Silakan pertanyaan lagi. Ya, silakan dari mana?